apik, sudah cukup lengkap. Kita akan mulai persiapan kita rekan-rekan untuk minggu pertama dan kedua Oktober 2023, di mana masih bacaannya dari kitab Samuel. Kita melanjutkan pembacaan dari kitab Samuel ini untuk minggu pertama dan kedua Oktober. Namun sebelum kita mulai persiapan kita, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk mempersiapkan diri kami mengajar anak-anak-Mu di bulan Oktober yang akan datang, khususnya minggu pertama dan kedua. Berkati ya Tuhan jalannya persiapan kami dari awal hingga selesai. Dan dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Baik rekan-rekan, kita akan lihat materi kita untuk minggu pertama Oktober dulu, di mana bahan Alkitab diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13. Judulnya adalah menata hati bukan paras. Kayak nggak asing sih bahan yang satu ini gitu ya. Kayak pernah gitu dibahas, cuman saya lupa di bulan kapan dibahasnya. Karena saya cek di YouTube itu masih ada ininya, dia punya putaran sisaannya. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13 akan kita dengarkan pembacaannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, dia akan membunuh aku. Firman Tuhan. Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu, dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki, dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk, dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya, demikianlah bacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan firman Tuhan dan
memeliharanya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, seperti yang pernah saya katakan, ini merupakan teks di mana Daud diurapi menjadi raja. Pada saat itu Tuhan sudah tidak berkenan kepada Saul dan Samuel sudah berduka cita karena Saul. Kenapa duka citanya ini? Karena kita ingat di minggu ini yang hendak kita ajarkan, Saul itu ternyata pelin-pelan. Seorang raja yang tidak matang di dalam mengambil keputusan. Seorang raja yang tidak cakap di dalam memimpin bangsa Israel. Ya boleh dibilang Saul ini adalah raja pertama Israel, tapi dipilih karena Israel sendiri, ulah Israel sendiri, begitu ya. Ulah Israel sendiri, permintaan Israel sendiri yang dimana Tuhan pun ya udahlah, ayo kita kasih raja, kita lihat kayak mana jadinya. Nah, di dalam di dalam situasi ini Samuel yang juga berduka, begitu ya, diberikan sebuah pencerahan oleh Tuhan, diberikan sebuah tugas khusus di mana ia harus mengurapi raja pada saat raja yang sedang sah berkuasa itu masih memerintah. Ya. Makanya kalau kita lihat diskusi Samuel dengan Tuhan, di awalnya dia mengatakan, bagaimana saya mau pergi? Kalau dia dengar dia akan bunuh aku. Karena apa? Itu adalah tindakan kudeta. Bahwa Samuel mengkudeta kepemimpinan Saul. Nah, kalau seorang melakukan kudeta ya pasti sudah dianggap represif terhadap pemerintah dan ya udah disikat habis gitu. Apapun jabatannya. Nah, tetapi apa? Tuhan berkata tidak, aku sudah tidak berkenan kepada Saul dan udah jalanin aja ini. Termasuk untuk Isai. Tidak hanya berhenti di situ Bapak Ibu, ternyata di dalam Alkitab kita bisa melihat bagaimana sebuah perumpamaan bahasa Inggris yang mengatakan don't judge a book by its cover itu sangat berlaku. Kita bisa lihat proses pemilihan anak Isai menjadi raja. Abinadab yang badannya luar biasa. Lalu juga Eliab yang pertama dilihat oleh Samuel. Perawakannya baik, parasnya oke gitu ya. Tetapi kata Tuhan apa? Enggak, saya enggak memilih mereka. Sampai 7 orang lewat, Tuhan mengatakan, saya tidak memilih mereka semua. Timbullah pertanyaan dan kegundahan di dalam hati Samuel. Ini udah habis nih orangnya. Kalau enggak ya kita enggak akan duduk makan, enggak akan deal pada saat itu. Makanya Saul bilang, masih ada lagi enggak anak laki-laki? Akhirnya dia bilang ada. Ada satu anak laki-laki yang paling kecil, masih kemerah-merahan, masih muda banget gitu ya. Kemerah-merahan itu juga berarti bahwa Daud ini usianya belum terlalu panjang lah perjalanan kehidupannya. Masih sedikit pengalamannya. Tapi justru yang tidak diperkirakan inilah yang dipilih oleh Tuhan. Karena apa? Karena di minggu depannya kita akan lihat bagaimana walaupun dia masih muda, walaupun masih kemerah-merahan, walaupun tidak diperhitungkan oleh orang, tapi Daud adalah orang yang sangat berani, bahkan berani menantang Goliat. Apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Kita mau mengajarkan kepada anak-anak bahwa kualitas iman itu bukan proses yang instan, bukan bawaan lahir. Iman kita bisa bertumbuh karena kita mau menghidupkan dan merawat iman. Kita melalui materi ini kita mau mengajak anak-anak untuk menata hati mereka. Menata kelakuan mereka, bukan hanya sekedar penampilan yang terlihat di luar. Fresh dari outside saja kalau kata UC 1000, tapi juga harus healthy inside. Bahwa di dalam keimanan mereka harus sehat dan kuat. Jangan di luar hanya sekedar ya terlihat aktif ini itu, tapi di dalamnya apa? Hancur dalamnya. Alasannya pergi ke gereja, tapi ternyata di gereja ya nggak tahu ngapain, bukannya aktif malah bikin masalah baru. Lalu materi ini kita mau mengajak anak-anak mengenal Tuhan lebih dalam, yaitu bahwa Tuhan melihat ketaatan yang ada di dalam hati. Bukan karena paras kita, bukan karena aktivitas kita, tetapi apakah yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, pelayanan kita, ketika kita belajar dan segala macamnya, sudah dilakukan dengan tulus hati dan tanpa paksaan. Dan kita juga mau mengajak anak-anak untuk terus menambah kualitas iman mereka
supaya mereka semakin menjadi anak-anak yang kuat dan anak-anak yang dipakai Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Oleh karena itu, ayat hafalan kita pada kesempatan ini, pada minggu ini sama semua, yaitu 1 Samuel 6 ayat 7d. Manusia melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi ayat hafalannya, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini materi kita untuk minggu pertama Oktober. Barangkali ada pertanyaan atau tanggapan, dipersilakan. Sebelum kita masuk kepada aktivitas. Ayat Ya, hafalannya Bu Marcel. ayat hafalannya 1 Samuel 6 atau 16. 1 Samuel 16, sorry. 1 Samuel 16 ayat 7d, maaf Bu. Tadi satunya hilang. Oke, makasih. Makasih, Bu Marcel. Sama-sama. Saya pikir ini materi yang safe, jadi kita bisa lanjut kepada aktivitas. Nah, untuk aktivitasnya, kelas Batita, saya pikir Batita sampai Daud, Alkitab aktivitasnya ini membuat prakarya kaca pembesar dari kertas gitu ya. Bagian ini bisa disiapkan dari kelas Daniel sampai Daud, Yeskiel sampai dengan Musa. Kita mau mau mengajak mereka untuk membuat membuat sebuah mengajak mereka membuat doa. Tapi kayaknya nggak asik ini. Ini agak ribet ini. Ini agak ribet aktivitasnya. Lebih baik semua disamakan ini aja. Karena ayat hafalannya udah mantap ini. Buat puisi, Pak. Ya, Ci? Buat puisi. Iya, buat puisi kayaknya ribet lah itu. Saya pikir anak-anak sekarang udah jarang yang kata-kata dengan seninya itu tinggi. Banyak anak-anak yang akhirnya sekarang itu udah to the point gitu ya. Sekarang tuh to the point. Susah lah bikin puisi. Mendingan ini aja lah. Aktivitas semua kelas disamakan. Kalau yang kelas Daniel sampai dengan Daud ya mungkin dibikinkan atau apa, tapi kalau yang kelas Yeskiel sampai Musa ya bisa bikin sendiri lah harusnya. Tentang ayat hafalan ini, karena ini ayat hafalannya bagus sih buat mereka juga gitu. Kalau enggak itunya di fotokopiin aja, Pak, yang kaca pembesarnya, nanti bikinnya hatinya. Boleh? Boleh, Cik? Ya sama kalau kelas saya sama Daud, menempel hati. Kalau kelas besar suruh bikin hatinya, nulis sendiri gitu. Bisa, berarti kalau yang kelas kecil dari Daniel sampai Daud itu nempel hati, kita bikinin. Kalau yang kelas Yehes sampai dengan Musa itu membuat hatinya sama tulisannya. Iya, kayak gitu. Sip. Nanti kaca pembesarnya kita fotokopiin semua, berarti sama tuh semua kelas, kaca pembesarnya di fotokopi. Nanti kan tinggal diwarnain kalau mau gitu. Hatinya bikin yang kelas Daud sama Yeskiel, kita mah nempel anak kelas Daud sampai Daniel ya. Boleh. Pak Sam, tulisan hatinya ayat hafalan bukan, Pak? Betul, Bu Marcel. Betul, manusia melihat tuh apa yang itu. Sama kayak yang tadi, 1 Samuel 18 ayat 7D, Bu. Ya, 16 ayat 7. Kertas warna merah nanti, kalau nggak warna-warni juga boleh, yang kelas Yeskiel dan Musa mah. Boleh, Ci. Oke. Untuk lagu-lagunya yang ini ya. Mata Tuhan melihat, Tuhan adalah gembalaku, pasti tahu lah. Aku mau sepertimu Yesus ini agak berat, kurang happy. Kalau mau Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, itu juga bisa.
Oke, kita lanjut ya rekan-rekan ke minggu depannya. Tanggal 8. Di mana materinya dari 1 Samuel 17 ayat 40. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 50 ini masih menjadi kelanjutan gitu ya, kelanjutan dari materi kita di minggu tanggal 1. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 50 kita akan mendengarkan pembacaannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan daging kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ya, demikianlah bacaan Alkitab kita. Karena kan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini adalah sebuah kisah juga yang ya sering diulang lah ya. Itu ya kalau boleh dibilang tentang bagaimana Daud berkelahi dengan Goliat. Dan banyak yang diadaptasi dari ayat ini menjadi sebuah sebuah film atau ya karya-karya lainnya lah. Bahkan juga kutipan-kutipan motivasi dasarnya dari sini. Tapi rekan-rekan, di dalam bagian ini kita mau melihat apa sih? Dari ayat yang ya sederhana ini kita bisa lihat bagaimana kesombongan itu bisa menjatuhkan seseorang. Apa buktinya? Buktinya adalah kesombongan Goliat. Dari ayat 26 kita bisa melihat bagaimana Goliat menantang orang Israel untuk maju karena dia merasa badannya besar dan dia punya kekuatan lebih. Ketika ia berhadapan dengan Daud, melihat lawannya masih terlalu muda, dia menganggap remeh Daud.
Dan ketika dia menganggap remeh seorang yang dipakai Tuhan, maka habislah orang tersebut. Karena sebenarnya dia tidak bertarung melawan Daud. Pada saat itu dia sedang bertarung melawan Tuhan yang memakai Daud. Walaupun Daud masih muda, tetapi keberaniannya jauh melebihi orang yang sudah berumur sekalipun. Kalau kita baca ke atas-atas, kita bisa lihat di mana Daud itu tidak pakai alat pertempuran, nggak pakai APD boleh dibilang. Dia maju begitu saja dengan ala kadarnya, APD-nya yang bisa dia pakai. Kalau yang keberatan dia taruh gitu. Dia maju begitu rupa, tapi apa? Kita bisa lihat bagaimana Daud mengalahkan Goliat dengan alat yang ia biasa pakai, yaitu ketapel. Ya, apa namanya ya, boleh dibilang ketapel lah, atau apa namanya, kita bisa namanya tadi ada di sini, yaitu batu yang diumban. Jadi Goliat itu mati bukan karena serangan pedang atau apa, tapi karena batu. Dan itu juga yang kelak nanti diadaptasi di dalam Perjanjian Baru menjadi kata batu sandungan. Karena Goliat tidak hanya mati, istilahnya Goliat itu tidak hanya mati karena dia kena cetuk batunya, tapi batunya itu juga menyandung dia supaya dia jatuh. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Kita mau mengajar kepada anak-anak bahwa memang tantangan itu besar. Kadang kita melihat tantangan hidup kita itu seperti Goliat, besar sekali dan sulit untuk dihadapi. Tantangan hidup itu punya kesombongan dirinya sendiri. Kalau kita ciut, kita merasa bahwa kita tidak mampu karena kita merasa kita tidak punya Tuhan, maka ya kita pun hancur. Tapi kita harus ingat bahwa kita adalah anak-anak yang dipakai oleh Tuhan, di mana Tuhan akan menolong kita untuk menang melawan segala godaan. Sudah seharusnya kita sebagai anak-anak percaya secara penuh kepada Tuhan. Dengan meninggalkan zona nyaman. Mau dibilang sok suci, mau dibilang kita terlalu kudus, tetapi itulah kita sebagai seorang Kristen. Kita harus punya iman yang kokoh, dan kita punya pengharapan. Dan Tuhan punya cara yang luar biasa untuk menolong kita. Hal-hal yang tidak terlihat, atau bahkan hal-hal yang terlihat sederhana, dia bisa pakai untuk meyakinkan kita bahwa kitalah anak-anak yang dikasihinya, di mana kita akan menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, ayat hafalannya kita ambil dari yang sederhana, yaitu dari Matius 1 ayat 37. Matius 1 ayat 37 mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini untuk ayat hafalan dan juga bahan minggu kedua. Ada pertanyaan terlebih dahulu, dipersilakan sebelum kita lanjut ke aktivitas. Bahannya amat sih. Semua kelas ya Pak ini? Semua kelas sih, betul. Semua kelas ayat hafalannya ini. Ini ada sambungannya dengan minggu kemarin. Dimana kalau kita lihat Saul pelin-pelan, yang di minggu ini diajarin, Daud apa? Yakin, berani, maju ke depan. Beda sama Saul. Makanya Tuhan memilih Daud. Walaupun dia muda, tapi dia tegas. Dia berani maju ke depan. Karena dia yakin dan percaya Tuhan menolongnya selalu. Jadi ini ayat hafalnya semua kelas ya rekan-rekan. Ada lagi pertanyaan? Sama kayak minggu kemarin ini semua kelas ya Pak? Betul sih, betul. Oke, untuk aktivitas rekan-rekan kita bisa lihat. Lucu ya teman-teman. Kenapa? Sih? Lucu. Ya ini boleh nih buat kelas Daniel sampai Daud yang ini aktivitasnya nih. Keren nih. Gambar apa sih Pak itu? Gantungan apa? Gantungan kunci ini bisa Ci. Maksudnya bentuk apa Pak? Bentuk ketapel dan apa namanya kantongnya. Amunisi ketapel, amunisi batu. Batu kantongnya sama ketapelnya Ci. Pikir saya gajah, malah. Ah, gajah. Ada belalainya. Gajah pakai belalai. Aduh. Di atasnya jangan lupa ada ayat hafalannya.
Matius 1 ayat 37. Ini kelas Daniel sampai Daud. Yeskiel dan Musa aktivitasnya adalah yang ini. Bermain mendengarkan suara Tuhan. Ya. Ini untuk Yeskiel sampai Musa. Yeskiel sampai Musa. Yeskiel Musa bermain mendengarkan suara Tuhan. Daniel Daud bikin ketapel batu sama kantongnya. Untuk lagu-lagu seperti yang ada di atas ini. Goliat datang, aku pahlawan kecil. Ini Riet nih lagunya nih. Yang nomor 2. Yang Goliat datang tadi gimana teh? Hah? Saya nggak tahu sih. Goliat datang. Pas Goliat datang nyanyi saya nggak masuk kayaknya tuh. Datang. Goliat datang, ya gitu ya. Dengan membawa gitu kalau nggak salah ya. Kayaknya gitu deh. Dalam nama Tuhan. Bener nggak gitu depannya Pak? Bu Marcel? Ya. Ya Bu. Nanti kita cari di YouTube ya. Ya gitu. Bener ya Kak gitu ya. Terus saya nggak tahu tulisannya Goliat datang bawa pedang aja ingetnya. Oke lah ya. Baik rekan-rekan, kalau sudah tidak ada lagi, demikian persiapan kita pada malam hari ini. Nggak ada tambahan? Pak, yang anak itu nggak pada ikut, berarti nggak bisa saya masukin ke jadwal ya. Apa ya, Ci? Iya, nggak ada yang ikut, jangan masukin jadwal. Komit, mereka harus belajar komit. Yung itu saya ketemu bapaknya tadi pas nganter si Panes tuh ke BMI, nggak ada juga. Yulita juga udah saya ingetin, nggak ada juga ya. Kalau Mona mungkin lagi katek, lagi masih lagi PKL kali. Mereka harus belajar komit. Ya, jadi yang saya masukin ke Warta yang ini aja ya Pak, yang orangnya ada. Oh, Warta belum masuk, Ci? Udah sih, tapi ada tambahan kan kayak Katina nggak ikut. Oh, ya udah. Oke. Nah, ini aja nanti kalau minggu depannya lagi, jadi orang-orang ini aja. Iya. Oke. Kalau sudah tidak ada tambahan, kita akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan malam hari ini kami boleh menyelesaikan persiapan kami dan biarlah segala hal yang kami perbincangkan pada hari ini boleh kami semakin perdalam dan kami renungkan serta kelak Engkau yang juga menolong kami untuk boleh mewartakannya kepada anak-anak pada waktunya nanti. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pemeliharaan-Mu saja ya Tuhan. Pada saat ini kami juga bersehati mendukung dalam doa untuk Bapak Mertua Ci Irin yang sedang dirawat. Tuhan yang boleh berkati, Tuhan yang boleh sertai, Tuhan juga yang boleh senantiasa hadir dan boleh terus menyatakan pemulihan-Mu ya Bapak dalam kehidupan beliau. Biarlah Ci Irin yang mendampingi bersama dengan keluarga juga boleh Engkau jaga, Engkau berikan kesehatan serta kekuatan dan kecukupan. Kami pun ketika kami berpisah dari tempat ini, kiranya Engkau berkati kehidupan kami, dan ketika besok kami akan melayani-Mu ya Tuhan, berikan kami semangat yang baru, agar kami boleh melayani Engkau dengan penuh semangat. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam rekan-rekan, terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Sudah mau waktunya. Malam.